Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam video pembelajaran untuk kelistrikan otomotif kelas 11 bersama saya Tukimin SPD SMK Negeri 1 Gunung Guru. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar sistem pengisian. Sistem pengisian. Pada sistem pengisian ini berfungsi untuk menjaga atau menjamin bahwa baterai selalu terisi penuh pada saat kendaraan beroperasi. Fungsinya daripada sistem pengisian ini adalah mengisi arus listrik ke baterai. Kemudian yang kedua, mensuplai arus listrik ke seluruh sistem kelistrikan selama mesin hidup. Ada dua tipe sistem pengisian. Yang pertama sistem DC. Yang kedua adalah sistem alternator dengan arus AC atau bolak-balik. Alasan penggunaan alternator. Yang pertama, konstruksi kecil dan tahan lama. Kemudian yang kedua, mampu menghasilkan output yang tinggi pada saat mesin dalam kondisi idle. Prinsip dasar daripada hukum Faraday. Bila sebuah konduktor digerakkan di dalam medan magnet, maka akan timbul arus induksi pada konduktor tersebut. Hukum tangan kanan, Fleming. Apabila sebuah pengantar bergerak keluar memotong garis gaya magnet, maka gaya gerak listrik akan mengalir ke kiri. Besar gaya gerak listrik. Bila perubahan medan magnet berlangsung secara cepat, maka gaya gerak listrik yang dibangkitkan akan semakin besar. Di mana E sama dengan N kali D dibagi dt. Di mana E adalah gaya gerak listrik, N jumlah gulungan, D adalah perubahan flux magnet, dan dt adalah waktu. Prinsip generator. Membangkitkan arus dengan cara memutarkan kumparan di dalam medan magnet. Prinsip alternator. Membangkitkan arus dengan cara memutarkan magnet listrik di dalam kumparan. Pembangkit arus bolak-balik. Pembangkit arus single fase. Di sini hubungan antara arus yang dibangkitkan pada kawat pengantar dengan posisi magnet seperti ditunjukkan pada gambar di atas. Arus dengan satu gelombang seperti di atas disebut single pass. Perubahan gelombang setiap 360 derajat disebut frekuensi. Pembangkit arus bolak-balik. Pembangkit arus 3 pas. Agar lebih efisien dalam membangkitkan arus, pada mobil dilengkapi dengan alternator 3 pas. Jarak dari masing-masing gulungan dibuat 120 derajat. Kira-kira seperti ini. Cara penyambungan 3 pas dengan hubungan J atau star atau bintang. Ujung dari setiap kumparan dihubungkan menjadi satu, di mana titik tengah kumparan itu disebut titik netral. Ini. Cara menyambung 3 pas dengan delta. Ujung dari tiap-tiap kumparan dihubungkan ke awal kumparan dari kumparan yang lain. Ini berarti ketiga kumparan dihubungkan secara seri. Penyearahan. Proses penyearahan adalah untuk merubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Proses penyearahan ini menggunakan dioda. Penggunaan diodanya bermacam-macam, ada yang menggunakan 6, 8, 9, atau 11 dioda. Catatan, dilarang melepas baterai pada saat mesin hidup. Ini akan menyebabkan dioda rusak atau jebol akibat arus besar yang melewati dioda tersebut.
Hasil penyelarahan kira-kira nanti akan menjadi searah, ya. Harus dengan positif dan negatif. Konstruksi alternator bisa disimak dalam gambar berikut, mulai dari rear end cover sampai dengan pulley lock nut. Konstruksi alternator bergambar seperti ini. Kemudian rotor. Rotor adalah berputar di dalam alternator, di mana ini nanti akan berupa magnet. Ya. Fungsinya untuk membangkitkan medan magnet. Pada beberapa jenis alternator, fan dijadikan satu dengan rotor sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dan kompak. Stator fungsinya untuk membangkitkan arus listrik bolak-balik. Rectifier fungsinya untuk mengubah arus AC menjadi DC. Dioda Hall berfungsi untuk meradiasikan panas. Pulley berfungsi untuk menerima tenaga mekanis dari mesin untuk memutar rotor. Rasio pulley alternator terhadap pulley crankshaft 1,8 sampai 2,2 banding 1. End frame fungsinya untuk memegang bagian-bagian alternator. Regulator, tegangan yang dihasilkan oleh alternator bervariasi tergantung dari kecepatan putaran dan banyaknya beban. Untuk itu digunakan regulator yang berfungsi untuk menjaga tegangan output alternator agar tetap konstan. Regulator tipe kontak point terdiri dari voltage regulator untuk mengatur tegangan, voltage relay untuk mematikan lampu CHG atau charging. Cara kerja, kecepatan rendah dan sedang. Saat kecepatan rendah, arus yang dihasilkan alternator masih kecil sehingga yang mengalir ke voltage regulator juga kecil, akibatnya kemagnetan pada voltage regulator atau M di sini belum mampu menarik PO. Ya, ini PO belum tertarik. Arus yang mengalir ke rotor coil F melalui P1 ke P0. Jadi arusnya tetap sini. Jadi belum menghubungkan atau PO belum tertarik ke P2. Saat kecepatan mesin naik, arus yang dihasilkan alternator juga naik sehingga arus yang mengalir ke voltage regulator naik, akibatnya kemagnetan pada voltage regulator M mampu menarik P0 lepas dari P1. Cara kerja kecepatan tinggi. Saat kecepatan sedang, posisi P0 mengambang. Jika putaran mesin makin tinggi, maka arus mengalir ke voltage regulator akan semakin besar dan kemagnetan pada voltage coil semakin kuat sehingga mampu menarik P0 untuk berhubung dengan P2. Sistem pengisian dengan regulator tipe kontak point. Cara kerja, kunci kontak on, mesin belum berputar. Ke arus akan mengalir langsung sini dari P0 ke P1 dan ke F, dan ini F akan mengalir ke sana ke E. Ketika mesin hidup kecepatan rendah, maka di sini lampu mati karena P0 tertarik ke P2. Jadi ketika di sini bel menghasilkan arus, maka N menghasilkan arus, terjadi kemagnetan di
P di sini, ya, di voltage relay, sehingga P0 tertarik untuk gabung ke P2, sehingga P2 dari B ini menghasilkan menyambung ke P0. Kemudian dari G ini melalui PL1 langsung ke F. Cara kerja mesin dengan kecepatan tinggi. Ketika kecepatan tinggi, maka di sini PL1 dan P0 itu terpisah dengan P0. PL0 itu terhubung ke PL2. Sehingga arus langsung mengalir melalui resistor di sini ke F. Dan dari B tetap mengalir melalui P2. P2, P0, dan E. Sekian untuk materi kali ini, karena waktunya yang tidak mencukupi, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.